Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Ilham Wijaya dengan NIM 333242222. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai field region antena pada mata kuliah antena dan propagasi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membantu kita memahami konsep field region serta penerapannya dalam sistem komunikasi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Nah, sebelum membahas mengenai field region, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana antena bekerja. Antena merupakan perangkat yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik saat proses transmisi, dan bisa mengubah gelombang elektromagnetik menjadi energi listrik saat proses penerimaan. Ketika antena memancarkan gelombang elektromagnetik, medan yang terbentuk di sekitarnya tidak memiliki karakteristik yang sama pada setiap jarak. Semakin jauh dari antena, karakteristik medan tersebut akan berubah. Karena adanya perubahan karakteristik tersebut, daerah di sekitar antena dibagi menjadi beberapa wilayah yang disebut field region. Tujuan mempelajari field region adalah untuk memahami karakteristik medan elektromagnetik, menentukan daerah pengukuran antena yang tepat, serta membantu proses analisis dan perancangan sistem komunikasi nirkabel. Next, sebelum memahami field region, kita juga perlu mengetahui dasar teori mengenai gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri dari dua komponen utama, yaitu electric field atau medan listrik yang disimbolkan dengan huruf E, dan magnetic field atau medan magnet yang disimbolkan dengan huruf H. Kedua medan tersebut saling tegak lurus satu sama lain dan juga tegak lurus terhadap arah lambat gelombang. Hubungan antara medan listrik dan medan magnet inilah yang membentuk gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena. Next, field region adalah pembagian daerah di sekitar antena berdasarkan karakteristik medan elektromagnetik yang berubah terhadap jarak dari antena. Mengapa daerah tersebut perlu dibagi? Hal ini karena karakteristik medan elektromagnetik yang berada sangat dekat dengan antena berbeda dengan karakteristik medan yang berada jauh dari antena. Dengan adanya pembagian ini, kita dapat menentukan lokasi yang tepat untuk melakukan pengukuran antena, menganalisis pola radiasi, serta mengetahui performa antena dengan lebih akurat. Next, field region dibagi menjadi tiga wilayah utama. Yang pertama adalah reactive near field. Daerah ini merupakan daerah yang paling dekat pada antena. Pada wilayah ini, energi listrik dan energi magnet masih saling bertukar sehingga gelombang elektromagnetik belum terbentuk secara sempurna. Oleh karena itu, daerah ini belum digunakan sebagai lokasi pengukuran karakteristik antena. Yang kedua ada radiating near field atau Fresnel region. Pada daerah ini, gelombang elektromagnetik sudah mulai merambat ke ruang bebas. Namun, pada radiasinya masih berubah-ubah sehingga distribusinya belum stabil. Yang terakhir ada far field atau Fraunhofer region. Far field merupakan daerah yang paling jauh dari antena. Pada wilayah ini, gelombang elektromagnetik telah terbentuk secara sempurna dan pola radiasinya sudah stabil. Karena itu, pengukuran parameter antena seperti gain, directivity, dan radiation pattern dilakukan pada daerah far field. Next. Jika dibandingkan, ketiga daerah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Reactive near field berada paling dekat dengan antena dan gelombangnya belum terbentuk sempurna.
Radiating nerve field berada di daerah transisi, yaitu gelombang mulai merambat tetapi pola radiasinya masih berubah. Sedangkan far field merupakan daerah yang memiliki pola radiasi stabil sehingga menjadi daerah terbaik untuk melakukan pengukuran antena. Nah, perbedaan karakteristik inilah yang menjadi alasan mengapa pembagian field region sangat penting dalam dunia telekomunikasi. Next. Nah, setelah memahami pembagian field region, selanjutnya kita akan membahas rumus yang digunakan untuk menentukan batas setiap daerah. Pada reactive nerve field, rumus yang digunakan adalah R lebih kecil dari 0,6 2 kali diakar dari D pangkat 3 dibagi lambda. Sedangkan untuk menentukan batas far field digunakan rumus R lebih besar dari 2 kali D pangkat 2 dibagi lambda. Sebelum melakukan perhitungan, kita perlu memahami arti dari setiap simbol pada rumus tersebut, di mana R adalah jarak antara antena dengan titik pengukuran yang biasanya dinyatakan dalam satuan meter. Untuk D adalah dimensi terbesar atau ukuran terbesar dari antena, juga dalam satuan meter. Yang terakhir ada lambda. Lambda adalah panjang gelombang yang dihasilkan antena dengan satuan meter. Agar langkah perhitungannya lebih mudah dipahami, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh perhitungannya secara langsung menggunakan kertas. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh perhitungan untuk menentukan batas far field. Pada contoh ini diketahui bahwa dimensi terbesar antena atau D adalah 1 meter. Sedangkan frekuensi kerja antena atau F adalah 3 GHz. Lalu saja diketahui D sama dengan 1 meter. Nah, sedangkan F adalah 3 GHz. Karena pada rumus far field kita memerlukan nilai tambahan lambda atau panjang gelombang, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung panjang gelombang terlebih dahulu. Rumus yang kita gunakan adalah lambda sama dengan C per F, di mana C adalah kecepatan cahaya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Dan frekuensi F antena yaitu 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai tersebut ke dalam rumus, yaitu lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 3 kali 10 pangkat 9 C dibagi F. Karena angka 3 pada pembilang dan penyebut dapat disederhanakan, maka hasilnya menjadi lambda 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 9. Nah, berdasarkan aturan perpangkatan, 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 9 sama dengan 10 pangkat min 1, sehingga diperoleh lambda adalah 0,1 meter. Setelah mendapatkan nilai panjang gelombang, langkah berikutnya adalah menghitung batas far field menggunakan rumus R lebih besar dari 2 kali D dibagi lambda.
2 kali D pangkat 2 dibagi lambda. Kemudian kita substitusikan nilai yang sudah diketahui. Nilai D adalah 1 meter, sedangkan nilai lambda adalah 0,1 meter, sehingga diperoleh R lebih besar 2 kali bagi 0,1. Nah, karena 1 pangkat 2 sama dengan 1, maka persamaan menjadi R 0,1. Nah, jika sudah begini, kita lanjut. Nah, hasil pembagian dari ini yaitu mendapatkan 20 meter. Artinya batas minimum daerah far field adalah 20 meter. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila ingin melakukan pengukuran parameter antena seperti gain, directivity maupun radiation pattern, maka pengukuran sebaiknya dilakukan lebih dari 20 meter dari antena agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan karakteristik sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah perhitungan, kita lanjut ke penerapan field region. Konsep field region memiliki banyak penerapan dalam bidang telekomunikasi. Salah satunya adalah pada proses pengujian antena di laboratorium dan pengukuran gain dan pola radiasi dilakukan pada daerah far field agar hasilnya lebih akurat. Selain itu, konsep ini juga diterapkan pada pembangunan Base Transceiver Station atau BTS. Dan ada sistem radar, komunikasi satelit, dan pengembangan jaringan seluler seperti 4G dan 5G. Dengan memahami batas setiap field region, kita dapat menentukan posisi pengukuran yang tepat sehingga performa antena dapat dievaluasi secara optimal. Next, nah sebagai kesimpulan, field region merupakan pembagian daerah di sekitar antena berdasarkan karakteristik medan elektromagnetik. Field region terdiri dari 3 wilayah, yaitu reactive near field, radiating near field, atau Fresnel region, dan terakhir far field atau Fraunhofer region. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dan digunakan untuk tujuan yang berbeda pula. Selain memahami konsepnya, kita juga dapat menentukan batas setiap wilayah menggunakan rumus yang telah kita pelajari, sehingga pengukuran antena dapat dilakukan secara tepat dan akurat. Demikian pemaparan materi mengenai field region antena yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.